Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Labis selamat tingunalatai, salam sahujud karen di Malentang. Adil katalino bacuraning kasaruga basengat kajubata. Arus, arus, arus. Kami dari kelompok 4. Saya Maya R. Pangaribuan. Saya Dame Parulian Pandiangan. Saya Rika Febrina Sembiring. Dalam video ini kami akan menjelaskan materi mengenai Dampak peledakan penduduk. So, stay tuned guys. Peledakan penduduk adalah kondisi di mana pertumbuhan populasi manusia terjadi dengan sangat cepat dalam waktu yang singkat. Fenomena ini memberikan tekanan luar biasa pada daya dukung lingkungan yang pada akhirnya menyebabkan berbagai masalah, terutama kelangkaan sumber daya vital seperti pangan, energi, dan perumahan. Ada dampak kepadatan penduduk terhadap sumber daya alam. Bertambahnya jumlah penduduk di suatu wilayah menyebabkan meningkatnya permintaan akan kebutuhan dasar seperti air bersih, pangan, energi, dan tempat tinggal. Kebutuhan yang semakin besar ini menimbulkan tekanan langsung terhadap sumber daya alam yang jumlahnya semakin terbatas. Akibatnya, masyarakat cenderung melakukan eksploitasi secara berlebihan. Misalnya, pengambilan air tanah, penebangan hutan, dan penambangan mineral yang melebihi kemampuan alam untuk memulihkan diri. Persaingan untuk memperoleh sumber daya juga semakin tinggi sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial maupun kerukunan lingkungan. Jika kondisi ini berlanjut tanpa pengelolaan yang bijak, maka kelangkaan sumber daya akan menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan hidup manusia di masa depan. Ada juga konsekuensi lingkungan dari tekanan populasi pertumbuhan penduduk yang padat, meningkatkan tekanan pada lingkungan dan menimbulkan masalah serius. Yang pertama ada populasi, baik dari udara, air, dan tanah. Aktivitas industri transportasi dan limbah rumah tangga menghasilkan pencemaran. Asap kendaraan dan pabrik merusak kualitas udara, sementara limbah cair dan padat mencemari air serta tanah. Yang kedua ada degradasi lahan dan deforestasi. Kebutuhan pangan dan papan mendorong eksploitasi lahan dan penebangan hutan. Hal ini menurunkan kesuburan tanah, menghilangkan habitat satwa, serta mengurangi kemampuan bumi menyerap karbon yang memperparah perubahan iklim. Baik, di sini saya akan membahas terkait dengan keterbatasan pangan, energi, dan juga perumahan. Yang pertama ada keterbatasan pangan. Apa sih keterbatasan pangan itu? Nah, keterbatasan pangan ialah kondisi ketika ketersediaan pangan tidak mencukupi kebutuhan penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun akses distribusinya. Penyebabnya yaitu pertumbuhan penduduk yang cepat, alih fungsi lahan pertanian menjadi industri ataupun perumahan, ketergantungan pada impor pangan, perubahan iklim seperti gagal panen, kekeringan, banjir, distribusi pangan yang tidak merata, dan memiliki dampak seperti kelaparan dan gizi buruk, ketergantungan impor, inflasi harga pangan, konflik sosial akibat kelangkaan. Tentu memiliki solusi seperti intensifikasi, ekstensifikasi pertanian, diversifikasi pangan lokal seperti ubi, sagu, jagung, pembangunan infrastruktur, distribusi ketahanan pangan berbasis komunitas seperti urban farming maupun urban desa. Nah, yang kedua ada keterbatasan energi. Keterbatasan energi adalah kondisi ketika sumber energi tidak mencukupi kebutuhan manusia atau tidak dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Penyebabnya yaitu ketergantungan pada energi fosil seperti minyak, gas, batu bara yang terbatas, konsumsi energi yang boros, kurangnya investasi dalam energi terbarukan, dan infrastruktur distribusi energi yang belum merata.
Dan dampaknya, krisis listrik, kenaikan biaya, produksi industri, pencemaran lingkungan dari energi fosil, dan juga ketimpangan akses energi antar daerah. Solusinya yaitu pengembangan energi terbarukan seperti surya, angin, air, bioenergi, efisiensi energi, dan hemat energi, edukasi dan kebijakan energi berkelanjutan, pemerataan infrastruktur energi. Dan itu dia solusinya. Nah, yang ketiga ada keterbatasan perumahan. Keterbatasan perumahan adalah kondisi ketika tidak semua penduduk memiliki akses terhadap hunian yang layak, aman, dan juga terjangkau. Penyebabnya yaitu urbanisasi yang cepat, harga tanah dan juga bangunan yang tinggi, keterbatasan lahan di kota, dan juga ketimpangan pendapatan. Dan dampaknya munculnya pemukiman yang kumuh, kepadatan penduduk yang berlebihan, kurangnya sanitasi dan fasilitas umum, masalah sosial, dan juga kesehatan. Solusinya pembangunan rumah susun, program rumah subsidi untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, dan juga pengaturan tata ruang kota yang baik, dan juga perbaikan pemukiman yang kumuh. Dampak dari ledakan penduduk membuat meningkatnya angka pengangguran. Lantas, apa sih pengangguran itu? Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang tergolong dalam angkatan kerja usia produktif, tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Dampak dari meningkatnya pengangguran yaitu yang pertama, menurunnya daya beli masyarakat dan bertambahnya angka kemiskinan. Yang kedua, meningkatnya angka kriminalitas dan kejahatan. Yang ketiga, rasa putus asa dan juga stres. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak pada peningkatan angka kemiskinan. Namun sebelum ke situ, saya akan menjelaskan dulu apa itu pengangguran. Pengangguran adalah salah satu gerbang utama menuju kemiskinan. Ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan yang tetap, kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan akan sangat terbatas. Lalu apa dampak yang akan ditimbulkan? Dampak yang akan ditimbulkan yaitu yang pertama, pendapatan keluarga menurun. Tingginya angka pengangguran berarti banyak keluarga yang kehilangan sumber pendapatan utama. Hal ini memaksa mereka untuk hidup di bawah garis kemiskinan, kesulitan membeli makanan bergizi, dan tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya. Lalu dampak yang kedua, lingkaran setan kemiskinan. Seperti apa sih lingkaran setan kemiskinan? Kemiskinan yang disebabkan oleh peledakan penduduk cenderung sulit diputus. Anak-anak dari keluarga miskin seringkali mengalami gizi buruk dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Akibatnya saat dewasa mereka juga akan kesulitan bersaing di dunia kerja, dan kemiskinan pun diwariskan generasi berikutnya. Lalu dampak yang berikutnya adalah beban negara meningkat. Pemerintah harus mengeluarkan biaya yang besar untuk program bantuan sosial seperti subsidi, bantuan langsung tunai, dan jaminan kesehatan untuk warga negara yang miskin dan yang seharusnya bisa digunakan untuk pengembangan infrastruktur atau pendidikan, akhirnya tersedot untuk mengatasi masalah kemiskinan di negara. Selanjutnya ada ketegangan dan kekecewaan atau teori anomi, ketika sekelompok orang merasa bahwa cara-cara yang sah untuk mencapai kesuksesan seperti kekayaan atau status tertutup bagi mereka, mereka bisa mengalami frustasi. Kelompok ini kemudian bisa memilih jalan pintas melalui cara-cara ilegal atau kriminal untuk mencapai tujuan tersebut. Dampak peledakan penduduk akan mengakibatkan kelompok sosial sebagai pendorong kriminalitas dan konflik sosial. Kelompok sosial dapat menjadi wadah subur bagi perkembangan perilaku kriminal ketika individu di dalamnya saling mempengaruhi untuk melakukan penyimpangan. Hal ini terjadi melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, tekanan dari teman sebaya atau peer pressure. Ini adalah faktor yang sangat kuat, terutama di kalangan remaja. Agar diterima dan diakui oleh kelompoknya, seseorang individu seringkali melakukan tindakan yang melanggar norma atau hukum seperti tawuran, vandalisme, atau penyalahgunaan narkoba.
Yang kedua, adanya pembelajaran perilaku kriminal atau teori asosiasi diferensiasi. Menurut sosiologi Edwin Sutherland, perilaku kriminal adalah seseorang yang dipelajari melalui interaksi dalam kelompok sosial yang intim. Sebuah kelompok yang memiliki nilai-nilai sosial akan mengajarkan cara, motivasi, dan pembenaran untuk melakukan ketaatan kepada anggotanya. Yang ketiga ada namanya identitas kelompok dan solidaritas negatif. Kelompok seperti geng motor atau kelompok preman seringkali membangun solidaritas yang sangat kuat atas permusuhan dengan kelompok lain atau perlawanan terhadap apa contoh-contoh dari kelompok pendorong kriminalitas. Contoh dari kelompok pendorong kriminalitas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, geng kriminal. Seperti apa sih geng kriminal itu? Kelompok yang secara eksplisit terbentuk untuk melakukan kegiatan kriminal seperti peredaran narkoba, pencurian, atau pemerasan. Itulah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kriminal tersebut. Lalu ada namanya juga kelompok remaja di delinquen. Seperti apa sih kelompok remaja delinquen itu? Yaitu kelompok teman sebaya yang sering terlibat dalam kenakalan remaja seperti tawuran antar sekolah atau perusakan fasilitas umum. Ini sering terjadi di kalangan masyarakat. Demikianlah pemaparan materi kami, dan tugas video ini adalah salah satu pemenuhan tugas mata kuliah PKLH. Jika ada salah kata dalam video ini, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. See you!